orang tuh nggak expect Fedi Nuril tuh bisa seberani itu Oh, dan punya concern segitu dalam tentang politik. Sebenarnya kalau concern terhadap politik udah lama ya, Oh, tetap tapi update. dulu pasif. Tapi pasif. Ya. Dan sampai akhirnya di satu titik yang sudah bukan resah lagi tapi udah masuk angry sih. Angry-nya udah lebih tinggi dari takut. Pokoknya tuh penguasa nggak boleh tidur nyenyak. And then how did you respond towards all the buzzers? I respond them dengan panggilan-panggilan taplak, garpu somai. Lu bales? Gue bales. Lo kena mental nggak? What's with Fedi Nuril dengan satu laki-laki dengan dua perempuan? Atau ada juga yang gini, aduh takut main film yang gini mulu, takutnya jadi doa. Ada gitu nggak sih, Fet? Ganteng dan pemberani akhirnya mampir ke podcast aku loh. Please welcome Fedi Nuril. Hello. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lu juga sehat? Sehat dong, puji Tuhan. Alhamdulillah. Looking good, makin tua, makin sukses, makin berjaya film-filmnya. Amin, makasih. Kasih tahu dong, ke orang pinter mana sih? Opo-opo lu apa sih? Kok di tengah banyak yang muda-muda lu masih laku banget sih, Fet? Susunya pas. Susu pas susuk nih, Bo. Ntar bye-bye dipotong di TikTok nih ya. Oke, Fet, how are you? I'm good. So now you are 42 years old. Yes. Untuk aktor tuh sebenarnya 42 tahun masuk kategori sudah cukup senior, tua, atau masih in the middle? Ternyata masih in the middle. Ternyata masih di tengah-tengah tuh? Masih in the middle. Oke. Gitu. Ya sebenarnya mungkin tergantung merawat physical appearance-nya sih. Betul, Gitu. betul. Jadi kalau cukup merawat, masih bisa lah dapat paling semuda-mudanya fresh graduate baru masuk kerja gitu tuh masih dapat. Fresh graduate. Atau anaknya masih kecil gitu masih bisa. Sugar daddy. Sugar daddy. Papa muda sugar daddy. Lo lebih ke sugar free daddy sih ya, Bo. Sugar free daddy. Bo, tapi apa kalau appearance? Karena gini, yang muda-muda tuh kan sekarang banyak sekali. Bener nggak sih, Pat? Dan mereka tuh rata-rata ganteng-ganteng. Bisa dikatakan secara jam kerja tuh, kalau kayak lu pasti kan lu udah dari awal udah bilang dong, gue jam kerja gue jam segini sampai jam segini gitu. Lebih tight lah, karena kan lu udah masuk senior lah gitu. Betul. Mereka biasa lebih fleksibel, harga lebih negotiable. Apa yang lo lakuin untuk bisa tetap bertahan sebagai aktor yang di tengah banyaknya anak-anak yang baru-baru? Menurut gua, justru yang baru ini terlalu banyak. Masa? I mean gini, sekarang untuk menjadi populer, bisa dibilang jauh lebih gampang dibanding zaman dulu, apalagi semenjak adanya medsos. Sure. Nah, jadi kalau kita lihat Explore atau FYP, itu kayak nggak habis-habis yang baru-baru, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. So many options jadinya. Betul. Sedangkan kalau misalnya untuk industri film, bagaimanapun tetap perlu yang sudah punya pengalaman, sudah punya nama untuk menjual. Jadi justru karena terlalu banyak option, bahkan sekarang nyarinya nggak cuma aktor aja, tapi influencer bisa juga diajak. Benar. Jadinya itu yang menurut gue membuat gue tetap bisa menonjol gitu, karena udah lebih duluan, karya-karyanya udah lebih jelas, udah ada yang berprestasi. Yang baru-baru ini karena terlalu banyak, mereka berlomba-lomba untuk mana yang lebih menonjol, itu sih yang ngasih keuntungan buat gue gitu. Justru ya? Justru karena banyak banget gitu loh. Tapi lu jujur ada perasaan, walaupun lu gue lihat sih dari segi karir sebetulnya sudah settle. Tapi kan sebenarnya nggak bisa dibilang settle ya, Bo. Maksudnya biar kata kita tuh udah lama, kayak as for me mungkin gue lebih ke orang TV, lo lebih ke orang film. Nggak ada kata settle deh, karena kan yang baru-baru tuh selalu ada gitu. Ada insekuritas nggak sih, Fer? Ada, tetap ada. Karena bagaimanapun regenerasi ya. Tapi untungnya juga kalau di perfilman, di industri hiburan lah mungkin ya. Nggak ada pensiun kan? Iya sih, benar. Asal kita bisa bawa diri ya. Asal bawa diri. Yang pasti karena kita tampil kan physical appearance dijaga, attitude dijaga. Karena intinya sih orang ngajak kerja karena attitude sih. Quality nomor berapa? Quality dalam berakting. Bisa jadi nomor 2 loh, karena lo quality bagus. Tapi pusing atau stres kerja sama lo, itu bisa diturunin dulu namanya. Betul. Saat udah nggak ada option lagi, ya udah deh. Tapi kita harus sabar dan siap-siap. Bisa kerja sama, cuma agak ribet nih. Tapi memang talented.
Tapi menurut gue itu bisa di nomor 2-in quality kalau attitude-nya nggak bagus. Based on your experiences selama ini kan lo bertahun-tahun main film, emang bisa ya bahwa kualitasnya jago banget acting, tapi kalau attitude-nya rempong bisa turun tuh nggak pakai tuh. Siapa misalnya Fer? Dar. Langsung TikTok. Saya sudah tidak bisa berkecil sama kamu. Ini anak jangan tapi ya dulu tuh I was thinking in the past tuh you only about the look dan acting. Tapi kan lo akhir-akhir ini kan cukup mencuat dengan komen-komen lo yang concern about politik juga kan? Dan keberanian lo. Ya dong. Which is even Panji kalau nggak salah pernah bilang, ini Fedi Nuril nih, yakin nih. Gue tuh maksudnya orang tuh nggak expect Fedi Nuril tuh bisa seberani itu. Dan punya concern segitu dalam tentang politik. Sejak kapan tuh, Fed? Sebenarnya kalau concern terhadap politik udah lama ya. Tetap tapi update. Dulu pasif. Tapi pasif. Ya. Dan sampai akhirnya di satu titik yang sudah bukan resah lagi tapi udah masuk angry sih. Yang resah sih banyak tapi yang berani sedikit Pak. Ya gitu lah gitu. Jadi saat itu angry-nya udah lebih tinggi dari takut. Masa? Jadi rasa resah dan kemarahan itu lebih tinggi daripada rasa takut itu sendiri? Iya, rasa khawatirnya masih ada. Cuma udah yang udah angry banget. Makanya akhirnya bersuara gitu. Tapi yang gue pastikan waktu bersuara itu angry-nya itu juga udah diregulate, udah menurun, nggak yang supaya nggak asal ngomong, nggak salah ngomong, tetap punya data, jadi kena sasaran gitu apa yang mau diomong. Nggak sembarangan lah ibaratnya ya. Tapi you know exactly bahwa kan spotlight lu itu bisa ibaratnya diambil, bisa redup gitu popularitas lu, pekerjaan lu, cuan lu. Pada saat lu mungkin salah nge-post. You know that kind of risk dalam pekerjaan kita gitu kan. Nah, tapi saat itu gue yakin nggak berpengaruh karena ini kan political statement ya. Dan kalau kita lihat misalnya teman-teman kita di industri yang benar-benar sudah kesandung kasus hukum, yang mungkin sampai ditahan, tapi begitu keluar ya bisa bekerja lagi. Nah ini political statement kalau sampai benar-benar mempengaruhi pekerjaan, kita diskusi atau debatnya dulu apakah salah yang gue omongin, itu satu. Dan gue memastikan saat gue bersuara itu argumennya kuat, nggak asal ngomong. Dan kalau sampai ada memang yang jadinya nggak mau bekerja sama, itu haknya dia, cuma menurut gue konyol aja. Karena this is political statement yang gue arahin ke penguasa gitu kan. So jadi saat itu gue yakin insya Allah nggak ngaruh lah. Masa? Apa konsiderasi lo pada saat before you posting something, karena kan tadi lo mention bahwa banyak kok public figure juga yang akhirnya kesandung masalah akibat postingan misalnya gitu. Jadi pada saat lo sebelum posting itu apa consideration dalam pikiran lo tuh, Fed? Consideration gue pokoknya tuh penguasa nggak boleh tidur nyenyak. Karena tanggung jawab lo gede terhadap rakyat dan segala macam. Ini Fedi Nuril apa Panji Pragiwaksono sih, gue agak deg-degan. Nah terus tapi ya itu yang gue pastikan banget, apa yang gue omongin itu benar, bisa di backup dengan data, jadi nggak fitnah, nggak hoax. Soalnya kalau kabar yang masih simpang siur juga gue nggak sentuh dulu dan gue nggak suarakan dulu. Yang penting udah jelas. Nah dengan itulah gue yakin, insya Allah nggak berpengaruh ke karir karena yang gue ngomongin juga nggak salah gitu. What was the worst part dari lu akhirnya speak up tentang political statement lu? Ada yang misalnya maybe you lost your job atau apa yang paling parah? Paling parah? Atau teman-teman jadi berubah? Karena kan ada yang pro ini, ada yang pros and cons gitu-gitu dalam pertemanan. Teman nggak berubah. Kalau kita ngomongin the worst mungkin ya buzzer bermunculan di komen dan segala macam. And then how did you respond towards all the buzzers? I respond them dengan panggilan-panggilan taplak, garpu somai, gue bales. Yang bener lu, Pat. Kerokan belewah, tampah kerupuk. Yang bener lu, Bo. Kan ada yang bilang katanya, kalau gue nggak level gue tuh untuk bales-balesin netizen atau buzzer or whatever that is. Atau ada yang bilang, kalau lu matiin komen, berarti lu dianggap ibaratnya chicken. Ya kan? Lu jadi lu bales. Gue nggak matiin komen, gue nggak private akun, gue welcome. Tapi yang gue bales juga nggak semuanya, gue memilih. Kan emang ada yang ingin bertanyanya serius. Kenapa sih lo membuat statement seperti ini? Itu gue bales tuh, gue jawab. Tapi kalau udah kayak nyerang personal atau ad hominem itu, gue balesnya, garpu somai. Lo baca lagi dong kalimat gue, jangan asal ngegas gitu. Nah kayak gitu-gitu. Dan gue tidak
membalas atau mendebat mereka untuk menang. Karena gue yakin mereka tidak akan mengaku kalah. Yang penting apa yang mau gue suarakan udah ketulis dan orang lain bisa baca, syukur-syukur dapat info atau dapat ilmu. Pada saat itu lagi rame kan, of course si lapak komen lo tuh diserbu dong. Yes. Banyak public figure yang pada akhirnya kena mental. Iya. Lo kena mental nggak? Enggak. Yakin? Do I look like kena mental? Enggak sih, lo kayak emang ngehe nih anak. Tapi gini. Bo, lo bintangnya apa sih, Bo? Cancer. Aduh. Kenapa? Lu enggak, maksudnya lu tuh orang you're not that sensitive ya, hal-hal yang kayak gitu ya. Maksudnya kalau nggak penting lu nggak masukin otak lu. I'm a sensitive person. Of course I have to be sensitive as an actor ya. As an actor, Tapi in terms of hinaan, ledekan, ini gue nyambunginnya ke kepribadian gue yang koleris, if you understand koleris. Apa sih koleris tuh, melankolis. Melankolis gue tahu tuh, Fet. Nah itu kan ada koleris, melankolis, flegmatis, sanguinis. Ini sebenarnya lebih sederhana dari zodiak sih. Kalau mau mempelajari kepribadian manusia gitu. Nah melankolis yang paling gampang lo kalau ke rumah orang lo lihat dia buku atau CD atau apa alphabetical order. Oh, gitu. OCD. OCD kan udah gangguan tapi basically rapih, organized, gitu, structured. Gitu. Itu apa tadi namanya? Melankolis. Kalau lu tadi apa? Gue koleris. Koleris itu apa? Koleris itu salah satunya gak kena sama ledekan atau hinaan. Zet aja gitu. Oh ya? Ya. Nggak even maksudnya kayak orang ada yang tersinggung terus habis itu udah bodo amat. Kalau lo emang enggak? Enggak. Oh. Jadi kalau misalnya gue bilang culun lo, nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Bodo amat gitu. Karena gue tahu gue nggak culun. Anjing. Itu lebih anjing sih. Iya maksudnya ya kayak gitu. Jadi dan gue tahu mereka kan kayak menghina gue atau menghujat gue supaya gue diem. Nah itu makin nggak kena gitu. Oh iya sebenarnya mereka trying to shut you off kan. Iya. Terus jadinya itu gue anggap gue beruntung sih. Gue nggak melakukan sesuatu yang supaya gue zen atau tenang. Itu kayaknya bawaan lahir itu gue beruntung aja gitu. Dan orang-orang koleris cenderung seperti itu. Mereka nggak mudah dibikin jatuh dengan hinaan atau hujatan gitu. Jadi ya di situnya gue nggak kena mental. Istri bilang apa tuh dengan pada saat lo dirujak netizen lah ibaratnya? Ya khawatir sih sempat awal-awal. Ngomel nggak? Udah deh kamu ngapain sih bersuara macam-macam gitu? Ada gitu-gitunya nggak sih? Atau udah kenal lo? Enggak, udah tahu. Dan tapi tetap ada khawatir ya karena memang cukup masif waktu itu kan. Yang nyamperin untuk menghina, hujat segala macam. Cuma Fanny juga ngelihat gue nggak terpengaruh, jadi dia lebih tenang aja, lebih santai. Kecuali mungkin gue yang stres, mojok di pinggir ini gimana nih gitu. Mungkin dia jadi lebih khawatir, cuma karena dia ngelihat gue nggak terpengaruh, jadi bisa terima. Sekarang akan lebih tenang, nggak akan bersuara atau banyak lagi yang pengen lo suarakan juga, keresahan lo? Ya gimana tiap hari ada berita nih? Tapi please dong, gue mau istirahat, so stop doing. Tapi masih banyak komen-komen nggak nih? Enggak sebanyak dulu. Itu di X bukan sih, di Twitter nggak sih? Di X, di Instagram, di TikTok, tiga platform itu lah. Cuma emang sekarang kalau gue perhatiin emang nggak sebanyak dulu. Dan alhamdulillah juga yang belain bertambah banyak. Gitu. Jadi orang yang udah mulai mengerti siapa Ferdy Nuril, instead lo sebagai seorang aktor, lo juga seorang yang concern sama politik sama negara ini, udah followers lo udah mulai ngerti gitu ibaratnya. Mulai ngerti dan sepemahaman. Jadi ada yang ikut belain juga gitu. Ini sebelum gua ntar masuk ke karir lu sebagai seorang aktor yang udah cukup lama ya. Tapi kalau lu segitu concern dan resahnya mengenai negara ini, kan kita tahu bahwa kemarin ini, tahun ini deh, ini rombongan public figure dan artis tuh banyak banget gitu. Walaupun banyak juga yang nggak nembus ya pada akhirnya. Itu kan balik lagi lak-lakan gitu. Am I gonna see you in 5 years from now? Akan going into politik juga? 5 years no, karena saat gue memutuskan mau masuk politik itu harus all out. Gue harus banyak belajar dulu. 5 years no, I don't think so. But I wouldn't say never. Gitu. Tapi do you see that yourself going into politics at some point? Iya. Oh ya? Wow. Berarti emang sebetulnya tarikan itu udah ada gitu ya kan? Ada gitu. Ada gemesnya juga. Ada kan? gemesnya, iya. Gue juga ada gemesnya sih, Bo. Nah itu kalau kita ngomongin kepribadian yang koleris tadi, itu adalah yang terencana, terplanning. Jadi nggak mau main terjun aja karena if I decided to do something all out,
belajar pengalaman baru gitu. Nggak asal cuma ibaratnya gue Fedi Nuril, gue punya nama, and then gue langsung terjun, nggak gitu. Kalau tadi yang kayak gitu tuh sanguinis tuh, yang udahlah, gimana ntar gitu. Yang terjadilah, itu sanguinis. Ya plus minus lah, plus minus. Kadang kan ada yang ya udah sikat aja daripada kelamaan, yang dia mungkin bisa udah beberapa langkah ke depan. Tapi begitu ada hambatan agak bingung, ternyata ada ini ya. Nah, itu baru dia stop, mikir dulu. Tapi kalau race yang udah terencana segala macam, ada hambatan tuh udah tahu mesti gimana. Jadi langsam gitu. Karena well plan orangnya biasanya. Oke, anak berapa Fed sekarang? 3 anak loh. Wah, ini ya cukup rajin ya. Cukup rajin. Jadi anak lo umur berapa? Yang paling tua 7 tahun. 7 tahun? 4 tahun, 2 tahun. Pantesan ngebut filmnya kerjanya, gila loh. Sekolah anak mahal cuy, bener gak? Kan? Iya kan? Jadi sebanyak apapun yang udah, tetap saya belum akan menyerah karena anak saya 3. Nah, itu dia bener. Karena anak itu adalah penggerak cari uang yang paling utama, bener. Yes. Apa yang paling bikin lo rindu as a parents? Karena saat kita udah punya anak, ya Fat, nggak tahu ya, this is how I feel. Kita tuh jadi punya banyak kerinduan, keresahan terhadap negara, tempat di mana kita tahu anak-anak kita nanti akan tumbuh besar. Yes. Apa yang menjadi kerinduan lo sebagai orang tua sama 3 anak-anak lo ini sih? Masih hubungan dengan kondisi negara gitu. Iya, yang terjadi sekarang, apa yang lo tuh paling rasa dan rindu bahwa paling nggak di depan ntar anak gue bisa punya lingkungan kehidupan negara yang lebih baik? Wah, agak berat ya. Kalau macet kan susah ya kayaknya. Susah. Polusi juga ya udah deh. Gitu. Gini lah, intinya kan gue dalam hal politik itu yang sangat gue concern adalah ketaatan terhadap aturan. Gue menyukai keteraturan order. Dan kalau pelanggaran ini dilakukan terus dan bahkan mungkin udah berani terbuka melakukan pelanggarannya, ya gue khawatir lama-lama chaos. Dan anak-anak gue akan mewarisi kekacauan gitu. Dan gue nggak mau. Jadi kritik atau teguran itu ya hanya untuk ngembaliin order itu kok tujuan gue. Itu aja. Kepada anak-anak apa legacy yang pengen lo berikan pada saat nanti lo udah nggak ada? Pada 3 anak lo ini. I'm sure it's not only about money dong. Legacy yang mau gue tinggalkan. Ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang aktor, apa yang pengen lo tinggalkan buat 3 anak lo? Mental untuk jujur sama diri sendiri. Karena kebohongan yang paling merusak adalah membohongi diri sendiri. Susah tuh, Bo. Susah. Apalagi sebagai seseorang yang living under the spotlight. Nggak usah politikus deh ya. Artis aja deh gitu. To be honest with ourselves tuh bukan hal yang mudah. Karena kadang-kadang ada banyak layer yang harus lo taruh gitu kan. In order to have people to like you. Betul. Nah makanya waktu interview orang tua pas anak gue mau masuk SD, bilang apa yang Bapak Ibu harapkan dari kami. Saya ingin anak saya berani untuk bilang kalau dia nggak tahu, ya dia nggak tahu. Nggak so tahu atau ngeles, saya nggak tahu gitu. Atau berani untuk dia mengungkapkan isi hatinya secara terbuka aja. Walaupun mungkin menyinggung orang, tapi dia tahu gue harus ngomong dan gue bisa ngomong dengan baik supaya bisa diterima. Kayak gitu malah yang gue minta dari sekolah. That's why itu yang lo lakukan saat ini, apapun yang lo rasakan, lo berusaha untuk jujur sama diri lo sendiri. Walaupun pasti lo tahu dong banyak orang yang akan sebel juga sama lo ya. Oh iya. Dan kan, ngomongin lo nggak bisa membuat semua orang bahagia. Exactly. Kan? Atau ngomongin lo bilang sotoy itu, berani gonggong di luar, belum juga bisa masuk ke dalam. Ya kan? Itu dia. Ya pasti banyak lah, possibilities-nya pasti. Anyway, jadi karir sebagai seorang aktor berapa lama Fed sekarang? Kurang lebih 20 tahun. Gila. 20 tahun. Harga udah berapa tuh Fed sekarang? Waduh. Nanti dipanggil dirjen pajak lagi. Iya. Jadi 20 tahun ya? 20 tahun. What makes you, until right now, people still using you as an actor? Kalau dari segi, tadi appearance bilang, satu-satu deh. Kalau dari segi kualitas acting, apa aja yang dibangun? Sampai lu sampai sekarang masih dipakai? Satu, gue juga masih terus belajar ya. Jadi, di saat gue di-hire tuh bukan hanya skill acting, cuma gue mulai mendalami juga penulisan skenario. Jadi ada nilai itu yang gue tambahin, sama ya attitude itu sih tetap dijaga. Apa sih Fed? Misalnya gimana Fed? On time. Satu, gitu kan. 2, nah ini trikinya gini nih. Kita balik ke
lo berani untuk ngomong apa yang sebenarnya lo rasain. Oke. Di satu sisi itu bagus untuk diri lo karena lo tidak membohongi diri lo. Iya. Tapi juga bisa ada resistensi kan saat lo berani untuk bilang tidak gitu. Nah, yang membuat orang jadi segen atau jadi kalau sama Fedi ini pasti ada bantahannya atau apanya gitu. Tapi yang gue yakin saat kita memang berani untuk bilang tidak dengan memberikan argumen yang logis, mungkin pusing tapi di situ akan tumbuh respect sih karena lo berani ngomong tapi juga membackupnya dengan argumen yang logis. Oke, jadi nggak sembarangan cuma argumentatif aja gitu ya. Bukan yang nggak suka gue kenapa? Kurang aja itu kan orang juga bingung gitu. Tapi apa sih yang paling ngenekin kalau misalnya sikap-sikap aktor atau aktris tuh yang ibaratnya tadi lo bilang yang attitude-nya tuh yang apa sepanjang lo 20 tahun berkarir yang menurut lo paling ajaib gitu? Kalau dalam dunia gue tuh... Oh ya itu kalau kita ngomongin telatnya nggak nanggung-nanggung 2 berapa jam? 2 jam? 2 jam bisa. Wow. Itu udah ngerusak mood ya. Iya. Ngerusak mood semuanya. Itu nomor 1 tuh telat tuh bisa nggak nanggung. Ketiga diva sosok diva gitu. Ada di film tuh juga banyak ya? Ada. Diva attitude. Banyak sih enggak, cuma ada. Ada gitu, ya. Ada. Meaning apa? Misalnya datang tuh kayak nggak say hi tuh orang-orang di situ. Hi-nya regular aja hi. Atau kayak mau minta tolong sesuatu tapi nggak ngomong tolong, nyuruh aja. Oke, so it's an order ya? Ya terus kayak apa namanya? Touch up mulu, jadi kita nungguin dia touch up mulu nggak kelar gitu kan. Gue pas ngomong bagian touch up gue agak kayak tersinggung nih. Nggak, gue paham, gitu. Kadang perlu touch up, cuma kalau touch up mulu kayak nggak ada yang berubah dari tadi kok gitu. Bangke, ini berarti perempuan nih, atau laki juga ada nggak sih lebih perempuan biasanya? Kalau laki bahaya sih ke diva-divaan di lokasi. Ada juga? Nggak ada. Tapi akan sangat habis lah kalau cowok ke diva-divaan di lokasi. Kalau cewek mungkin bisa lebih ya udah deh gitu. Iya, kalau cewek nyebelin orang akan lebih nahan lah. Tapi kalau ada laki aneh-aneh diva gitu habis sih pasti digas. Digas sih pasti ya, Bo. Oke, apa yang menyebab lu selalu ini ada film baru kan? Satu Makmum, Satu Imam. Satu imam, kan saya Kristen, Pak. Gak apa-apa. Jadi saya kurang ngerti, Pak. Bapak rapiin. Satu imam, 2 makmum. Dulu ayat-ayat cinta. Itu kan juga between you and there were two women, right? Ada 2 perempuan. Sekarang juga kalau nggak salah kan ceritanya lu, ya walaupun satu istri lu katanya udah meninggal. Udah. And then you got married again. Yes. Ada perempuan yang... What's with Fedi Nuril dengan satu laki-laki dengan 2 perempuan? Apakah ini sebetulnya gambaran hati terdalam? Atau enggak, atau ada juga yang gini, aduh takut main film yang gini mulu, takutnya jadi doa. Ada gitu nggak sih, Pat? Oh, enggak. Pertanyaan yang pertama kan ada apa gue dengan 2 perempuan? I don't know. Tapi lu juga gini Kak, gila ini film gue satu laki 2 perempuan lagi gitu. Ya, itu muncul perasaan itu. Makanya gue harus tetap selektif skenarionya karena jangan sampai pengulangan gitu. Betul. Karena yang kemarin Ayat Cinta kan meledak banget kan, jadi ini ada 2 perempuan lagi, tapi apa yang membedakan ya kira-kira? Gitu. Nah, kayak di film Satu Imam 2 Makmum ini contohnya yang bikin gue tertarik sama ceritanya dan melibatkan 2 perempuan, yang satu udah meninggal. Yang setelah gue dalami cerita dan karakternya, ini kayaknya lebih serem deh bersaing dengan memori. Dibanding ada fisik orangnya itu yang mungkin bisa disabotase kita buat seakan-akan kecelakaan lah. Tapi ini bener-bener orangnya udah nggak ada. Memori itu lo bawa kemana-mana gitu kan. Dan hati ini nggak bisa bohong. Ini sebenarnya masih belum ikhlas kepergiannya atau apakah udah cinta, itu lebih kompleks lagi bersaingnya gitu kan. Kayak lupain itu mendiang kamu kan nggak segampang itu gitu sulit kan. Dong. And you are a husband and then a father. Berapa tahun udah nikah, Fet? Ceritanya, nah itu dia. In your real life kamu nikah udah berapa tahun? Iya. 9 tahun. 9 tahun sudah menikah. Berarti kan pasti dalam lu mendalami peran kan lu pasti kan juga memasukkan bagaimana keseharian lu dong sebagai lu sebagai suami dan segala macam. 9 tahun menikah and then di film ini pengantin baru dong ceritanya. Enggak, udah 4 tahun nikah. Udah 4 tahun. Tapi kan it's very unique ya. Cinta dengan memori orang yang udah meninggal gitu kan. Tapi what's love for you? Lu 9 tahun apa yang lu rasakan kalau ngomongin cinta tuh
kan in the beginning of marriage pasti kan cintanya sama setelah 9 tahun kan probably different atau bertransformasi. Yeah. If I'm asking you what is love dalam 9 tahun menikah, apa yang lu rasain? Lebih cepat ngomong politik ya? Lebih cepat ngomong politik. Karena kalau lo tanya cinta ke tiap orang, jawabannya beda-beda. Benar, gitu. benar. Gak ada salah, Bang. Jadi makanya itu lebih mikir. Masih cinta dong tapi? Masih. Masih. Karena lo tahu nggak cinta itu apa sebenarnya? Cinta itu adalah hormon yang ada di otak lo, namanya oksitosin. Berat ini. Berat kan? Ini berat. Nggak, oke. Masa sih, Ben? Jadi cinta itu bukan your feelings, bukan di hati lo, lebih di otak lo. Untuk bisa, gini, ini yang gue pelajari itu ya. Dulu kan kita pikir itu feelings kan. Iya. Dan feelings ini yang membuat lo ingin selalu deket, ingin mengorbankan sesuatu gitu. Nah ternyata di saat lo tertarik sama orang dan lo akhirnya entah lo pacaran atau menikah, dan di saat lo sudah nyaman dengan pasangan lo, itu otak lo itu memancing hormon yang namanya oksitosin atau disebutnya love hormone. Itu yang membuat lo merasa bahagia, relax, stres lo turun. Tapi kenapa dibilangnya orang jatuh cinta tuh kayak orang gila atau orang goblok? Betul, bucin lah, buta karena cinta. Ya. Hormon oksitosin itu ngeblok bagian logika di otak lo. Dan tahu nggak kangen itu apa? Apa tuh? Oksitosin ini mulai menurun, nagih, cause it's addicting. Jadi rasa rindu itu addicted. Iya, si kadar hormon itu mulai menurun, berkurang, you're craving gitu. Kangen nih. Dia ingin hormon itu muncul lagi karena rasa bahagia, rileks bersama pasangannya itu menyenangkan gitu. Ayo lo. Menarik. Nah, and when you as a husband and wife, and when you made love, the oxytocin is flooding all over your brain. Oh, I see. That's why you feel like roh lo kayak mau keluar dari tubuh lo. Pada saat wow gitu. Oke, jadi setelah 9 tahun menikah ini, you still feel that kind of love? Yes. Masih merasakan itu? Masih ada perasaan nyaman, addiktif, kangen, segala macam, itu masih ada? Masih ada. Nah itu pasti yang lo tuangkan dalam si peran lo dong tentunya. Nah itu berbeda justru di sini. Oh, is it? Karena gini, permulaan film karakter gue adalah seorang duda, punya anak perempuan umur 5 tahun, namanya Yasmin. Dan itu berduka kan, karena istrinya meninggal gitu. Lalu ibunya berusaha menjodohkan dengan perempuan baru supaya kamu move on, jalankan hidup, dan bagaimanapun anakmu ini masih butuh sosok ibu. Baru 5 tahun kan. Nah, di situ kesusahan gue adalah gue nggak tahu rasanya menjadi duda yang istrinya meninggal. Naudzubillah min dzalik, jangan. Nantilah itu. Knock on wood ya. Knock on wood. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk konseling dengan psikolog. Masa? Serius. Demi peran lo ini? Demi peran ini, supaya gue bisa memahami kondisi kejiwaan orang yang sedang berduka. Nah, pas gue mulai konseling, gue ceritakan cerita filmnya seperti apa. Jadi yang fakta benar yang gue dapat, saat kita kehilangan seseorang, kita akan mengalami stres. Nah, stres kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, kehilangan anak, atau kehilangan teman, stres paling tinggi itu kehilangan pasangan. Masa? Yes. Apalagi di film ini ceritanya gue dan mendiang istri gue itu high school sweetheart. Oh, udah lama-lama, udah cukup sama bersama ya? Itu satu, memang hubungannya lama, dan pasangan itu kan kita cenderung mencari yang kita cocok. Akhirnya kita memutuskan kayaknya dia paling cocok, kita nikah. Nah, beda dengan kehilangan orang tua, kehilangan anak, kita nggak nyari. Bisa dibilang kita berusaha punya anak, tapi anak yang muncul itu kita nggak bisa milih kan. Apalagi sama orang tua gitu. Temen juga ya mungkin bisa milih, cuma beda lah cara milih pasangan sama temen. Makanya kehilangan pasangan itu stres yang paling tinggi. Jadi itu benar-benar gejala di tubuh tuh ada, kayak nggak nafsu makan, nggak bisa tidur, atau sakit leher, sakit otot. Nah, itu akhirnya yang bahkan ternyata lu suka denger nggak sih kalau cowok istrinya yang meninggal pasti nggak kuat lama-lama. Nggak kuat lama-lama. Either dia meninggal juga atau kawin lagi. Kawin lagi. Dengan pasti ada embel-embelnya, cowok kan punya kebutuhan. Betul. Nah, ternyata kalau dia yang istrinya yang meninggal ini high school sweetheart dan benar-benar cinta, stres paling tinggi,
even sex drive hilang. Masa? Yes. Ya mungkin sebentar kali, abis itu muncul lagi. Masa? No. Karena kalau cinta banget kali ya. Kalau cinta banget. Iya. Kalau nggak cinta banget ya, baru sebulan juga tanahnya masih basah udah kawin lagi. Nah coy. kan itu kan iya rasa itu kan tanah belum kering, kawin lagi. Itu kan sering kita dengar gitu. Nah, tapi ternyata untuk laki-laki bisa gitu. Nah itu akhirnya yang muncul juga sih di film ini yang kita masukin. Karena sosok perempuan baru ini, Anika yang diperanin Amanda Manopo ini sebenarnya dari keluarga baik-baik, high value woman lah. Dan gue juga udah cukup lama kenal karena memang diangkat anak sama ibu dan ikut kerja di tempat ibu. Cuma ya karena belum move on dan berduka itu ternyata sekompleks itu, kayak misalnya ada 4 anggota keluarga, bapak, ibu, 2 anak, bapak meninggal. Si ibu tuh biasanya masih bikin minuman 4. Oh, jadi ada rutinitas yang ibaratnya sudah terbiasa sudah gitu terbiasa. ya, Bu? Nah, begitu udah masuk di titik dia bikin minuman cuma 3, nah itu fase denial udah lewat. Nah masalahnya dari fase bikin minuman 4 ke 3 itu nggak ada yang tahu berapa lama dan nggak bisa dipercepat. Grieving gitu. Untuk setiap orang tuh berbeda-beda. Beda-beda. Nah. By the way, is it your first project sama Amanda Manopo? Second. Sebelumnya udah pernah sama Manda juga? Udah pernah sebelumnya di film Bila Esok Ibu Tiada yang masih tayang di bioskop. Kalau belum nonton. Oh sekarang masih tayang. Oh, jadi lebih mudah nggak sih kalau udah pernah kerja bareng? Bisa dibilang lebih mudah. Kita udah lebih cair ya, udah lebih akrab. Dan Manda itu selain profesional, kooperatif, dia juga kocak orangnya ternyata. Jadi maksudnya masih nyambung lah bercandanya. Tapi memang metode yang kita pakai untuk pendalaman beda sih, karena di film sebelumnya kakak adik, yang sekarang ini kan cerita suami istri gitu kan. Oke. Apa suka dukanya kemarin Fedy Nuril sama Amanda Manopo jadi suami istri? Suka dukanya? Kan maksudnya gini, Fedy banyak disorotin tentang tadi akhir-akhir ini ya political statement. Manda banyak disorotin tentang kehidupan pribadi gitu. Dan tiba-tiba kalian sama-sama ketemu dalam satu film. Apa tuh cerita-cerita apa yang bisa di-highlight dari Amanda Manopo dan Fedy Nuril yang akhirnya ketemu di film ini? Tidak ada highlight yang gimana-gimana. Nggak mungkin cinlok dong, kan lo udah punya bini. Enggak. Gak cepet, enggak. Kalau kayak gitu harus cepet jawabnya. Kalau bengong dikit kan memancing kecurigaan. Langsung dia dipotong ya. Enggak, karena lebih banyak sukanya sih, dukanya kayaknya nggak ada. Karena gue pribadi merasa asik aja syuting sama Amanda gitu ya. Padahal kan umur kita lumayan jauh jaraknya. Berapa tahun sih bedanya? Gue tuh 42 kalau nggak salah, Amanda tuh 24, 25 deh. Yang bener loh. Serius? Half of your age. You're om for Amanda Manopo, dude. Nah makanya waktu mau syuting yang film ini, karena kita suami istri, gue juga spesifik nanya ke Amanda, Man, ini kan umur kita lumayan jauh. Dan di sini kita suami istri. Beda sama sebelumnya cuma kakak adik gitu. Nah kalau misalnya aku single, kamu single, apakah di idea cowok setua ini deketin kamu, itu kamu masih oke, apa yang benar-benar enggak, gue nggak mau. Gitu. Jawabannya Amanda apa? Jawabannya dia nggak masalah. Dan kenapa itu penting? Kalau untuk Manda di aktor bermasalah, itu ntar aktingnya akan berasa kok gitu. Bisa gitu. Gitu ya, Fed? Secara alam sadar, gue nggak akan mau dideketin umur 40-an gini gitu. Udah ada penghalang dulu gitu. Nah karena dibilang nggak ada masalah, toh karena bokap nyokap gue tuh juga jaraknya 20 tahun. Oh, so lu udah ada penggambaran dong. Dan bisa dibilang cukup banyak juga. Ada lah ya yang emang jaraknya agak jauh dan dia termasuk tipe yang nggak ada masalah selama memang nyaman atau nyambung gitu. Nah itu first barrier udah lewat. Jadi ya emang lebih banyak sukanya sih dibanding dukanya. Apa gitu. cara untuk bisa ice breakingnya itu apa kan? Walaupun lo berdua pernah punya project film sebelumnya, tapi kan pastinya tadi lo bilang di film si Satu Imam Dua Makmum ini kan lo pengen something, dan memang beda dong, plot ceritanya juga beda dong. Gimana caranya supaya sebagai suami istri itu bisa nyaman gitu loh? Karena kan you guys kan nggak yang kemana-mana juga temenan, ibaratnya satu geng kan gitu. Gimana supaya ice breakingnya itu bisa nyambung gitu, Fed? Emang banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak bercanda aja gitu. Dan Manda tuh kocak menurut gue. Ajak-ajak bercanda konyol tuh bisa nyambung masuk gitu. Itu aja sih. Adegannya apa yang paling suami istri banget di film ini? Adegan paling suami istri banget. Enggak, justru ini ada adegan di mana
itu sebenarnya adegan gue monolog sendiri gitu, tapi itu menjadi titik di mana ini bahaya nih. Gue udah mau setia memegang janji gue terhadap mendiang istri, tapi yang ini istri baru gue kasihan juga ya. Nah akhirnya ada semacam dialog yang, nah ini juga gue masukin waktu gue konseling sama psikolog, bahwa yang paling dibutuhkan orang berduka ya cuma didengar. Nggak even dinasehatin ya? No. Itu mereka paling kesel diceramahin. Bahkan sekedar nanya, gimana kabar lo? Pakai nanya. Kalau mereka bisa lantang nih. Bener-bener. Pakai nanya lagi lo. Nanya lo. Ya nggak lihat mata gue masih bengap. Meninggoy. Itu orang meninggoy. Apalagi dikasih ayat-ayat ya. Kayak lagi, maksudnya it's a good thing, good intention. Gitu. Cuma kan mungkin lagi kadang-kadang mereka ngerasa, gue udah ngerti, gue nggak butuh itu saat ini. Betul. Gitu. Makanya itu juga gue nanya banget. Jadi sebenarnya dibutuhin orang. Kita nih sebagai orang di sekelilingnya, kita mesti gimana sih sama orang yang berduka? Kita suka bingung kan, Bo? Jadi itu mereka nggak suka ditanya gimana kabarnya. Mereka nggak suka sabar, ikhlasin aja. Kuat, We know, tapi kan nggak semudah memencet. Betul. Apalagi misalnya nih yang Muslim nih kan suka istighfar, nyebut. Nah, sulit. Jadi kita yang nyebut. Mudah-mudahan dia dengar dan itu bisa nenangin dia. Jadi bukan ayo dan bukan diceramain, dia udah lebih tenang di sana. Yang bisa dilakuin tuh cuma memastikan rutinitasnya terjaga, kayak udah makan? Belum. Mau makan? Enggak deh, belum nafsu. Ya udah kalau udah mau makan bilang ya. Udah that's it, udah itu aja. Membantu dia untuk bisa melanjutkan hidupnya. Melanjutkan hidupnya, gitu memastikan dia hydrated, makan, tidur, jadi tapi itu pun nggak bisa dipaksa. Gitu. By the way, apa yang akhirnya membuat lo di film Satu Imam Dua Makmum ini akhirnya membuat lo, tadinya kan lo setia banget nih sama istri lo yang udah meninggal, dan akhirnya lo mau bisa membuka hati lo lagi untuk istri baru lo, which is si Amanda. Nah itu mah udah cerita filmnya, bisa diceritain di sini. Harus nonton kamu. Karena kan memang poinnya adalah apakah akhirnya bisa jalan pasangan ini atau gimana? Apakah Arman bisa move on? Apakah Anika juga tetap bertahan menunggu suaminya move on atau di akhirnya ini? Nah itulah pertanyaan. Berarti kan lo itu bersama dengan seseorang tapi masih memikirkan orang lain. Dalam kehidupan pribadi pernah nggak lagi nggak usah sama istri? Your whole experience lagi bersama dengan seseorang tapi otak lo ke orang lain? Enggak. Kalau gue mau memulai komitmen baru, gue memastikan udah selesai. Beres dulu. Beres. Jadi kalau misalnya pengen mulai sama ini harus udah beres dulu. Gue bahkan yang bisa berbuka, misalnya nih ada naksir atau dekat, gue ngomong di depan, kita temen aja ya karena gue masih belum selesai dari yang sebelumnya. Gue langsung ngomong di depan. Oh, lo tuh orangnya very straightforward sih sebenarnya ya, Bo. Karena nggak mau ngasih janji, nggak mau ngasih harapan gitu. Iya. Emang Bapak politikus, banyak janjinya. Dia mulai. Politikus tuh di situ berdiri nunggu. Itu lebih ke tikus ya. Ini spill-spillan. Kalau misalnya lagi adegannya apa yang paling intim tadi lo belum jawab dalam sebagai suami istri? Pelukan lah atau apalah apa segala macam. Adegan apa di sebagai suami istri yang paling intimate di film ini nih? Dalam film ini. Kayaknya itu nggak bisa diceritain deh. Masa? Itu udah part of konflik dan. Ada pelukannya nggak sama Amanda Manopo sebagai suami istrinya? Adalah. Pasti dong, standar ada itu deh. Kan. Ada deh. Pertanyaan lucu-lucuan. Sebelum adegan pelukan sama Amanda Manopo, pakai parfum dulu nggak? Oh iya. Itu dalam dunia acting, it's respecting your co-star. Menghargai lawan main lo. Pernah nggak pelukan sama yang boketek? Jujur. Kayaknya enggak. Masa sih? Iya. Selalu wangi itu? Karena rata-rata paham kalau ini udah adegan romance, kita menghargai lawan main kita adalah dengan wangi. Atau setidaknya nggak bau lah. Iya. Nggak harus wangi parfum, tapi nggak bau lah pokoknya. Oke. Jadi pakai parfum dulu tuh ya? Parfum, apalagi kalau yang dekat. Mulut dong? Mulut juga, permen karet yang segar segala macam. Oh gitu? Jadi persiapan kayak orang mau ngedate gitu ya, Fat? Iya dong. Acting tuh gitu. Maksudnya setahu gua kan perempuan tuh lebih sensitif terhadap bau ya. Iya. Dan itu bisa triggering yang, bisa hilang fokus. Bisa drop atau hilang fokus. Ya mungkin kalau yang udah profesional banget bisa tetap fokus ya. Tapi kan ya itu, karena kita menghargai, kita berusaha untuk
nggak bau lah minimal. Gitu. Oke, ada ketakutan nggak, Fed? Karena lu pernah sebegitu suksesnya memerankan satu laki-laki, dua perempuan di film Ayat-Ayat Cinta, and then mungkin tidak exactly the same, tapi ada kemiripan. Lagi-lagi lo laki-laki sendiri, ada dua orang perempuan walaupun satu udah meninggal. Ada ketakutan nggak bahwa repeating plot yang sama, and then gue bisa sukses? Ada gitu nggak sih at the back of your head? Maksudnya yang bisa jadi doa gitu? Bisa nggak, maksudnya bisa lebih sukses lagi nggak sih dari film Ayat Cinta, atau bisa at least sama nggak sih dengan ada pressure nggak? Nah, iya. Karena Ayat Cinta itu kan sukses banget, Fed. Iya. Enggak sih, kalau pressure gue nggak terlalu pikirin apakah bisa ngalahin atau gimana, enggak sih. Karena itu salah satu hal yang aktor jangan terlalu mikirin itu. Karena kan aktor kalau lagi jadi beban ya. Jadi beban kalau lagi syuting lo harus mikirin yang present ini. Fokus. Dan kalau udah ditayangin emang udah pasrah aja. It's beyond your control. It's beyond my control. Iya. Jadi to the max pada saat lagi actingnya, tapi setelah itu ya ntar mau bagus di bioskop mau enggak, ya udah nggak bisa kontrol. Iya benar. Dan itu salah satu didikan acting juga sih. Kalian tuh aktor bukan bintang. Jadi fokus on being an actor. What the difference bintang dan aktor? Ya bintang itu mikirin yang kayak tadi lo bilang. Aduh nih ntar sukses nggak ya? Banyak yang nonton kah? Apakah gue akan tetap terkenal? Aktor nggak boleh mikirin. Yang penting gue to the max dalam actingnya. Hasil stay in the present, udah. Oke. Sedikit aja, Fen. Tips-tips aja. Your wife tuh actress bukan sih? No. Dalam dunia entertainment nggak sih? Enggak. Oke. Banyak terjadi kadang-kadang saking going so deep dalam berakting ke bawah, nggak bisa keluar dari acting itu sendiri sampai akhirnya misalnya chinlock. And then kan kamu selalu harus berhubungan dengan banyak perempuan-perempuan cantik. Ya, mungkin dalam hati lo walaupun lo udah menikah, cakep juga nih, ada gitunya, ya kan? Tapi kan tidak di follow up. Gua nggak tahu ya, Fer. Ya kalau sama-sama single monggo gitu kan. Kalau sama-sama single monggo. Tapi gimana caranya sih, Fer, supaya belajar dari pengalaman? Kan, I mean like you're a married man, supaya tidak perasaannya emang untuk film nih, tapi tidak sampai terlalu dalam dan nggak jadi baper gitu kan? Oke, jadi aktor itu memang harus paham banget psikologis dia sendiri sih. Dia sendiri. Kita kan main rasa ya. Iya. Jadi kita harus paham banget rasa-rasa ini tuh datang dari mana. Itu harus paham banget sih supaya nggak terjebak dengan chinlock itu, karena bisa jadi chinlocknya tuh ternyata di karakter yang diperanin, bukan si aktornya gue chinlock. Tapi dia terbawa nih. Terbawa aja gitu. Bisa jadi selesai syuting, dating, dia menjadi dirinya sendiri udah nggak karakter yang dia peranin. Loh kok lo jadi begini? Nah itu tuh aktor harus sadar banget itu. Dan tipsnya kalau tadi lo nanya, kalau nggak tahu caranya, konseling psikolog. Serius? Seserem itu ya ternyata. Itu nggak serem loh. Nggak, tapi maksud gue ngeluarin itu nggak semudah itu ya, Fed? Berjalannya waktu, jam terbang lebih mudah. Lebih mudah ya? Untuk awal-awal bisa confusing. Tapi kalau udah pengalaman, jam terbang cukup tinggi itu udah lebih mudah. Karena kan banyak ya di luar juga Joker, Heath Ledger juga kan banyak yang akhirnya peran itu masuk ke daleman gitu, ke diri mereka gitu. Apa peran yang sejauh ini selain si Satu Imam Dua Makmum yang lo ngerasa pernah you going too deep gitu? Susah untuk keluarnya? Kalau untuk keluarnya sih di awal-awal karir gue udah dikasih tahu juga caranya ya. Cuma mungkin efek film yang bikin gue overwhelm itu ya di Ayat-Ayat Cinta itu kayaknya dimana bisa dibilang gue dikenal secara nasional. Spotlightnya bener-bener ke gue dan masif gitu. Jadi ibarat kata gue mau ngobrol doang nih, tempat umum susah saat itu, semua orang mau menyapa, mau minta foto. Jadi dan apalagi privasi mulai dikorek-korek. Nah itu yang justru cukup bikin gue mau ngumpet waktu itu. Dan gue menyadari ternyata gue introvert. Oh lo tidak saat itu. Oh gue ternyata introvert ya, spotlight rame gini gue malah lo gak terlalu nyaman? Gue gak nyaman, gak kuat lama-lama. Padahal lo aktor ya, Bo? Iya, ternyata. Gitu ya. Ternyata introvert bisa jadi aktor. Iya. But itu dia kalau kita ngomongin acting, aktor atau selebritas. Di selebritas mungkin di keramaian dia bisa embrace the attention gitu or the admiration. Cuma aktor kan basically acting, memang ada efeknya adalah lo menjadi populer atau terkenal. Tapi ya pada dasarnya kan intinya lo berakting gitu. Nah jadi gue bisa melepas karakternya, tapi untuk menghindari spotlight-nya emang berat.
karena itu bagian dari kerjaan ya, dan risiko itu kan gitu. Massive ya saat itu, crazy ya. Yes, Oke. massive. Apa You were there. Iya, I was MC. there, makanya crazy gitu. Yeah. What did you learn dari si film ini, si Satu Imam Dua Makmum ini? Apa yang lu, what kind of lesson that you learn from this movie? Satu, tadi gue sempat bilang, bagaimana hidup dengan orang yang sedang berduka. Iya. Oh iya, lo belajar mengenai itu ya. Mengenai Jadi itu. kalau next time minta menyambai, lo datang ke rumah duka, ada temen atau siapa yang kehilangan, you know how to respond. Yes. Oke. Jangan ajak foto. Anjir. Jangan ajak foto. Emang ada selfie dulu gitu? Jangan. Yang bener lo. Ya mereka nggak akan nolak. Iya sih bener. But then again, jangan diajak foto. Iya. Unless they're asking ya. Unless they're asking. Karena kan ada yang maksudnya, ya udahlah. Kecuali ya, dia yang minta mau. gitu. Tapi kalau enggak, no. Anjir banget sih. Foto dulu bangke di rumah duka. Foto dulu bangke. Ya, kita foto yuk. Good point, kayak good gitu. point. Iya. Nah terus about love itu gimana benar-benar berkomunikasi yang baik sama pasangan sih. Satu, benar-benar ganti-gantian. Kalau giliran pasangan ngomong, dengerin, full dengerin, tidak motong. Iya. Kalau bisa sih tidak ada ekspresi yang, nah itu kan itu. Nggak bersuara tapi. Kayak gitu kan. Iya. Jadi dengerin aja. Fokusnya adalah mendengarkan untuk mengerti. Okay. Walaupun pengen dibantah ya. Tapi poinnya adalah untuk mengerti. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, ya nanya gitu. Tadi maksud kamu apa gitu ya. Dan yang gue belajar banget ternyata kalimat tuh ngaruh. Kayak misalnya kamu tuh bawel banget sih. Sama aku tuh nggak nyaman kalau kamu tuh terlalu suka negur aku gitu. Oke. Itu udah dua hal yang berbeda. Itu ternyata bisa sangat ngaruh gitu kan. Ya itu sih yang gue pelajari. Oke. Hati-hati dalam merangkai kalimat, apalagi kalau yang diomongin itu berat ya. Iya. Gitu. Iya. Oke. Di film ini kan untuk menutup nih udah mau habis ya. Fedi itu kan merasa sepertinya aku tuh berselingkuh karena gue masih cinta sama istri gue, tapi she already passed away, tapi ada istri baru gitu. What's the meaning of perselingkuhan kalau buat lu? Karena kan sekarang kita tiap buka TikTok, tiap buka apa. Sekarang ada istilah micro cheating kan? Iya, banyak banget kan? Banyak banget gitu. Sebatas mana kalau menurut lo sudah cheating? Kalau ini lucu nih, it's a good topic. Karena di TikTok Iya. Lu ngapus, lu kemarin siapa sih yang lupa tuh gue di podcast juga. Lu ngucapin happy birthday untuk mantan lo, tapi lu nggak kasih tahu ke pasangan lo. Itu aja menurut gue udah selingkuh. Micro cheating nggak sebutannya? Micro cheating. Lu ngapus chat sama aja. Ini lah nge-like foto cewek lain nge-like juga foto aja, ada bilang, tapi ada bilang enggak kan? Iya. Kalau gue ya. Lu micro cheating itu apa? Gue cheating aja deh, jangan micro bla bla bla. Bingung ya? Banyak banget gue pusing. Cheating sih. Lu sering like foto nggak sih? Enggak. Jarang ya? Jarang. Tapi DM sering. Baru yang nge-DM gue mau maki-maki gue, bukan nge-like. Iya. Apa lo ngomongin politik? Cheating itu apa batasnya kalau buat gue? Batasan gue hapus chat? Ya kalau hapus chat kan gue nggak tahu ya. Oh ya intinya kalau memang ada ketertarikan. Oh ini juga gue dapet dari psikolog. Apa tuh? Cheating itu ada rahasia. By the way, psikolog siapa sih? Kayak gue penasaran, pengen tahu, pengen ke sono gue. Oke, nanti gue kasih. Gue juga dapat dari rekomendasi orang dan highly recommended sih menurut gue. Padahal kan gue ngomongin film ya. Iya. Cuma bisa ke yang lain-lain sangat dapat ilmu. Itu syaratnya itu syarat. Maksudnya perselingkuhan itu dinilai dari ada rahasia. Ada rahasia. Dan ada rasa. Ada sexual activity di situ. Berarti kalau nggak sexual activity berarti nggak masuk. Karena kalau ada sexual activity tapi nggak dirahasiain, ada open relationship. Oh iya, bisa ketahuan. Nah, iya. Jadi dua ini gitu. Nah buat gue. Tapi kan ada yang nggak di sexual activity tapi ada perasaan. Berahasia. Iya. Nah itu bisa dibilang cheating sih. Nah menurut gue rahasia pun, walaupun tidak ada physical activity lah gitu ya. Tapi ketahuan ada bohong. Ini deh. Buat gue tuh udah resah sih gue. Oke, berarti ada something wrong nih gitu. Lu ada perasaan tertarik nih sama lawan main lo. Lawan main lo tiba-tiba supirnya nggak bisa nganter dia. Lu nganterin pulang. Abis syuting nih misalnya. Taruhlah, bukan di film inilah, film yang lain gitu ya. Set gitu. Tapi lu pulang, bini lu nanya, kok lu nggak lama banget sih Fed pulangnya?
Lo bilang, ya tadi soalnya lama banget tuh Oh syuting. iya. Itu kan bohong. Buat gue udah micro cheating. Bohong soal. Oke, kita dapat tuh berarti Fedi itu ya. Intinya ada bohong lah. Iya. Karena kalau enggak kan, kalau nggak ada something, kenapa bohong? Gitu ya. Iya, siap. Oke, kapan tayangnya? Tayangnya 1 Imam, 2 Makmum. Tayang di bioskop mulai 16 Januari 2025. 2025, ada Fedi Nuril, ada Amanda Manopo, ada Revalina Estemat. Oh my God, apa kabar? Salam ya. Baik. Ini juga lucu loh. Ini agak banyak mengumpulkan lagi pemain-pemain lama kayak Meisya Siregar, Mona Ratuliu. Yang bener loh. Novita Enji. Ini lupus. Gue waktu udah ngumpul semua cast-nya, ini kok kayak Lupus X Ikatan Cinta ya? Iya kan, astaga, lucu banget. Oh, banyak pemain-pemain yang anak 90-an ya, Fer? Oke, tapi yang meninggal Revalina Estemat? Yang meninggal Revalina Estemat. Oh, Amanda Manopo istri baru? Istri baru. Jadi lo tadinya cinta banget sama Revalina Estemat, akhirnya dia meninggal dan lo jatuh cinta sama Amanda Manopo. Emang gue bilang jatuh cinta tadi? Emang kira enggak? Kan inti ceritanya, Anika berusaha membuat suaminya jatuh cinta, sedangkan suaminya belum mengikhlaskan mendiang istrinya. Akankah nanti jatuh cinta apa enggak? Nonton 16 Januari. Anything else you want to share about this movie? Ya pokoknya ayo nonton 1 Imam 2 Makmum mulai tayang di bioskop 16 Januari 2025. By the way, Amanda kemana kok nggak ikutan kesini sih? Gue pengen berduaan kalian. Kemana? Kalau doang sih. Gue juga nggak tahu. Mana gue? Iya, itulah. Dia katanya kalau dia jawab gini, oh dia nggak bisa ini. Oh lu WhatsApp-an dia. Jebakan. Pat, thank you ya. Proud of you. Bisa bertahan 20 tahun. Tadi Fedi udah bilang, nggak cuma kemampuan acting. Attitude, guys. Attitude sih. Itu yang paling penting. Thank you ya, Bo. Sehat-sehat ya, panjang umur ya. Gue tunggu political statement berikutnya. Geger. Bye guys. Tunggu 16 Januari. 1 Imam, 2 Makmum. Bye.